sahabat-sahabat Yohanes dikasih firman Tuhan. Saya percaya saudara senantiasa sebelum merenungkan firman Tuhan, sebab Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan memilih kehidupan kita untuk kembali kepadanya dan mencari kebenarannya melalui firman Tuhan. Kita dengar saat ini, mari kita belajar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saudaraku, kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudaraku, Tuhan ingin setiap kehidupan kita agar kita memiliki namanya keyakinan di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya memberikan tema berdiri teguh dalam Tuhan Yesus. Berdiri teguh dalam Tuhan Yesus. Berdiri teguh tidak sama dengan prajurit yang berdiri di depan istana. Dia melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah komandannya, tetapi dia pernah merasakan kasih daripada komandannya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita yaitu kasih Bapa, kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap berdiri teguh. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita adalah pahlawan-pahlawan yang dipilih Kristus untuk memenangkan dan mengerjakan setiap firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, bagaimana cara kita dapat berdiri teguh dalam Kristus Yesus? Yang pertama dimulai, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sukacita kita ditentukan oleh kondisi. Sukacita kita tidak ditentukan oleh masalah kita, pencobaan, tekanan, ekonomi, keluarga, tidak. Ataupun harta yang berkelimpangan, kemewahan, segala sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang kaya, itu tidak sama dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sukacita yang diberikan dari surga kepada kita, yang kita terima dengan iman, adalah sukacita untuk melewati setiap hari kehidupan kita dengan antusias. Ketika kita ada masalah, kita tetap bersukacita. Kita menerima namanya kelimpahan, tetap bersukacita. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita tetap bersukacita. Itu disebut sukacita di dalam Tuhan. Amin. Dan yang kedua saudaraku, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan yang kedua, kenapa Tuhan ingin kebaikan kita diketahui semua orang? Karena kita anak-anak Tuhan. Amin. Kalau kita anak-anak iblis, kita adalah anak-anak duniawi, kita melakukan adalah semaunya kita. Kita melakukan apa yang kita sukai. Kita melakukan yang menurut kita itu adalah sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita, dengan cara mungkin menyakiti, dengan cara kita mencuri, dengan cara kita mengambil sesuatu hal yang berharga kehidupan kita. Itu mungkin berguna kehidupan kita, karena itu membuat kita merasa senang, merasa kan gue bisa berbuat baik gitu kan. Mungkin kita merasa saya bisa berbuat baik kepada orang lain dengan cara mengambil hak orang lain dan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Apakah itu disebut dengan kebaikan? Mencuri uang orang tua kita mungkin, lalu kita berikan kepada teman kita yang membutuhkan. Apakah itu disebut dengan kebaikan? Kebaikan yang Tuhan mau adalah kehidupan kita. Apa yang kita miliki saudara? Apa yang kita miliki dalam kehidupan kita? Jika kita memiliki uang yang lebih, kita bagikan. Jika kita mungkin waktu kita sekolah memiliki 20 pen, kita bagikan satunya.
Itu yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui kebaikan yang kita perbuat, orang bisa melihat Tuhan Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Dan saudaraku, selanjutnya Tuhan ingin yang ketiga adalah hendaklah kamu tidak khawatir tentang apapun juga. Apa yang menjadi kekuatan kita dalam kehidupan kita? Ekonomi, masa depan, jodoh, keluarga, dan apa saja itu dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita tidak khawatir, sebab apa saja yang kita doakan, saat kita meneteskan air mata, Tuhan ingin kehidupan kita adalah tetap percaya Tuhan akan memberikan semuanya dalam kehidupan kita, sebab Dia penuh kasih. Amin. Dan Dia memberikan tepat pada waktunya. Sebab itu mari kita berteguh dalam doa pengharapan kita. Kita tetap berdiri dengan gagah, percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Dan yang terakhir saudaraku adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang membuat kita berdiri teguh ternyata adalah yang terakhir adalah memiliki namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita agar kita tetap merasa Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Dimanapun, kapanpun Tuhan ada bersama dengan kita. Itu adalah damai sejahtera. Pencobaan, badai apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita tetap tenang, sebab Tuhan ada di diri kita, itu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir dan selanjutnya, sehingga kita dari terakhir itu, dari semua 4 hal yang kita terima, dari bersukacita, melakukan apa yang baik bagi semua orang, dan tidak khawatir, dan yang terakhir adalah memiliki damai sejahtera. Dari keempat itu, maka kita akan mampu untuk berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus, berdiri teguh dalam setiap pencobaan masalah kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan ini juga apabila kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Amin. Pikiran-pikiran Yesus yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua suci, semua sudah manis, semua sudah didengar, semuanya yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, itu memampukan kehidupan kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita inginkan, Dia telah berikan kehidupan kita. Pikirkan itu, renungkan itu, maka Tuhan yang mengubahkan ratapan jadi tarian, kutuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Dengan firman Tuhan saat ini yang dapat saya sampaikan, ya Roh Kudus yang mampu kita lebih lagi mengerti tentang firman Tuhan. Yang saya sampaikan, salam inspirasi